Salam Bapak Ibu, selamat Hari Natal dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di malam perayaan Natal 24 Desember 2023. Terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23 dan epistel dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 17. Diikat oleh topik atau tema Allah menyertai kita. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Dongata ma debata. Sebaca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 adalah kelahiran Yesus Kristus. Khotbah kita dari ayat 18 sampai 23, tetapi saya baca sampai ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya baca ayat 24 dan 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di malam perayaan Natal 24 Desember 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema Natal, Allah menyertai kita, Dongata ma debata. Saudara, saya yakin saat kita sedang merayakan perayaan Natal ini, hati kita sungguh-sungguh berbeda dari yang biasa. Sekarang di saat merayakan Natal, hati kita sangat-sangat berbahagia merayakan kelahiran Yesus Kristus. Banyak cara yang dilakukan oleh orang untuk menunjukkan sukacita lahiriahnya di saat tiba pada perayaan malam Natal ini. Mungkin saja anak-anak akan bergembira ria saat orang tuanya membelikan dia baju baru, sepatu baru, dan lain-lain lagi yang baru-baru. Para orang tua mempersiapkan mulai dari pohon Natal dengan berbagai-bagai ornamen cantik lainnya, indah sekali. Lilin yang menyala-nyala, makanan-makanan khusus mulai malam Natal tanggal 24 Desember dan berikutnya, yakni perayaan Natal 25, 26 hingga tiba di tahun baru. Yang lain merasa bergembira ria di hari Natal ini karena bisa pulang kampung ke
daerah asal mereka di Bonapasugit, berjumpa orang tua, teman, saudara-saudara, dan lain-lain. Bisa ziarah dan juga melakukan pesta-pesta ria lainnya. Saudara, semua itu wajar-wajar saja dan memberi kita damai sejahtera dan sukacita yang khusus di saat-saat perayaan Natal seperti ini toh. Tetapi yang lebih penting kita maknai dari perayaan Natal ini, yang tidak boleh kita lupakan adalah ada sesuatu yang harus kita syukuri. Ini membuat sukacita kita semakin bertambah-tambah, yakni bahwa rencana dan kehendak Allah Tahi Nide Bata itu dalam bahasa Batak sudah terpenuhi lewat kelahiran Tuhan Yesus yang adalah juru selamat manusia. Dan rencana atau Tahi Nide Bata mengutus Yesus Kristus ke dunia ini sama sekali bukan karena kebaikan umat manusia, bukan karena perbuatan-perbuatan baik manusia, atau karena manusia sudah serius melaksanakan Taurat atau hukum yang Tuhan sudah berikan. Oh, bukan Bapak Ibu, bukan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada seisi bumi ini. Sebagaimana Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat ini salah satu ayat nats favorit dikala kita merayakan perayaan Natal, bahkan di sepanjang zaman. Saudara, mari kita masuki perikop khotbah kita ini. Kisah kelahiran itu dimulai dalam ayat 19. Dikisahkan tentang dilema pergumulan seorang pemuda bernama Yusuf karena tunangannya mengandung sebelum mereka menikah resmi. Mendengar kabar itu, Yusuf sebenarnya ingin mau menceraikan tunangannya Maria secara diam-diam, tidak diketahui orang. Dia tidak ingin ada keributan yang bisa mencemarkan nama baik Maria. Walaupun menurut anggapan Yusuf sendiri, Maria ini telah berzina dengan laki-laki lain. Itu mulanya. Itu sebabnya Yusuf bermaksud menceraikannya diam-diam. Kemudian pada ayat 20 dan 21 malaikat Tuhan datang dalam mimpi Yusuf dan memberi penjelasan kepada Yusuf tentang sebab-sebab kehamilan Maria. Malaikat menjelaskan Bapak Ibu kepada Yusuf semua hal tentang siapakah anak yang akan dilahirkan oleh Maria itu, yakni dia adalah Yesus. Nama Yesus dalam bahasa Yunani disebut Yehosua atau Yosua, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Malaikat mengatakan kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, pada ayat 22-23, malaikat melanjutkan penjelasannya tentang yang akan lahir itu adalah merupakan penggenapan nubuatan Nabi Yesaya di zaman Perjanjian Lama. Itu tertulis pada pasal 7 ayat 14 kitab Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan pada ayat 24, makanya saya teruskan pada ayat 24 dan 25. Ayat 24, Yusuf yang adalah orang yang tulus hati ini pun taat dan tetap mengambil Maria menjadi istrinya, enggak jadi dia menceraikan. Kisah pengorbanan Yusuf dan Maria menjadi pasangan yang dipakai oleh Tuhan untuk menurunkan anaknya sebagai manusia di dalam diri Yesus merupakan kisah yang sangat-sangat mengharukan. Ketaatan Yusuf dan Maria dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya. Saudara, itulah intisari dari khotbah kita di malam perayaan Natal 24 Desember 2023 dihubungkan dengan topik atau tema Natal. Allah menyertai kita. Donga tama debata. Apa pengajaran Tuhan bagi kita saat kita merayakan malam Natal 24 Desember 2023 ini? Siapa yang disertai atau didongani dalam bahasa Batak oleh Allah itu? Pengajaran pertama, orang yang memiliki hidup tulus
parrohana bonar seperti Yusuf dan Maria. Saudara, mari kita lihat bagaimana ketulusan habonaroni roha dalam bahasa Batak daripada kedua orang yang disebutkan dalam khotbah ini, yakni Yusuf dan Maria itu. Mari kita lihat ketulusan hati masing-masing mereka. Nah, ketulusan hati Yusuf bisa kita bayangkan bagaimana atau betapa susah, tragis dan peliknya hatinya Yusuf ketika mendengar bahwa Maria tunangannya itu sudah hamil. Perempuan yang dia cintai, yakni Maria, kini sudah hamil, sudah mengandung. Tetapi bukan oleh Yusuf sendiri. Ini suatu aib bagi keduanya, bagi Maria sendiri maupun Yusuf juga. Sebab orang akan menuduh bahwa masa pertunangan mereka itu sudah salah langkah. Atau yang lain, terutama keluarga Yusuf, mereka akan menuduh bahwa Maria memiliki hubungan lain dengan laki-laki dan menghamili Maria itu. Nah, dengan alasan-alasan seperti itu, keluarga bisa menyuruh Yusuf untuk menceraikan Maria melalui pengadilan agama. Dan juga menuntut keluarga Maria itu untuk membayar ganti rugi atau maharnya. Saudara, tetapi hal seperti itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Sebaliknya Yusuf hendak menceraikan Maria secara diam-diam saja. Diam-diam saja. Selanjutnya dalam nats khotbah kita saat ini, setelah malaikat menemui Yusuf lewat mimpinya, akhirnya Yusuf bertekad lain lagi, yaitu mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, disinilah ketulusan hati daripada Yusuf. Inilah yang membuktikan bahwa Yusuf itu parrohana bonar dalam bahasa Batak. Karena Yusuf tidak mau mempermalukan, mencemarkan hidup Maria. Dia menghormati martabat harkat wanita pasangannya, yakni Maria itu. Yusuf mau menyelesaikan persoalan tanpa harus mempermalukan orang lain. Bahkan Yusuf mau mendengar suara Tuhan. Kemudian ketulusan hati Maria. Kita juga bisa membayangkan bagaimana gusarnya hati Maria ketika diberitahu Tuhan lewat malaikat yang datang menemui dia bahwa dia akan hamil tanpa melakukan hubungan seksual dengan seseorang, terutama dengan Yusuf tunangannya. Pada waktu itu, menurut hukum Yahudi, hamil di luar nikah dianggap merupakan penyelewengan, bahkan perbuatan jahat itu. Jangankan hamil, hanya kedapatan berbuat selingkuh saja pun sudah harus dihukum menurut hukum-hukum Yahudi. Itu bisa kita baca. Misalnya dalam Ulangan pasal 22 ayat 23-24, perempuan seperti itu akan terkena sanksi, dilempari batu, dirajam Bapak Ibu, hingga mati. Jadi posisi Maria sebenarnya terdesak, sulit sekali dan pelik. Dia korban dalam status, dalam martabat dan gengsinya. Tetapi Maria mau menanggung semuanya, memikul semuanya itu demi rencana Tuhan. Makanya dia disertai Tuhan, didongani debata, sebagaimana topik dari perayaan malam Natal 24 Desember ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah ketulusan hati dari Yusuf dan Maria yang harus kita apresiasi. Kita harus teladani, Bapak Ibu. Kita harus teladani, aplikasikan ini dalam hidup kita agar kita juga selalu mendapat penyertaan, pendampingan, pandongan nioni debata. Dalam banyak hal dan banyak kesempatan Tuhan menghendaki kita juga agar menjadi orang yang tulus. Gabe parrohana bonar manian hita. Ketulusan hati yang dituntut oleh Tuhan itu bagi kita adalah kerelaan hati kita untuk memikul tanggung jawab yang dibebankan oleh Tuhan bagi kita. Sering sekali rencana Tuhan itu tidak saja hal-hal yang manis, Bapak Ibu, ini kita ingat ini. Tidak saja hal-hal yang manis, yang enak-enak saja, yang indah-indah saja. Tetapi justru rencana Tuhan banyak yang pahit. Banyak yang membuat kita harus korban. Korban di bidang material, korban perasaan juga, korban dalam keinginan kita, korban dalam status kita. Tidak jarang karena kerajinan kita dalam hal-hal rohani, dalam hal-hal doa, dalam hal-hal perkumpulan atau persekutuan, maka kita harus diejek oleh teman-teman.
kita dicemooh, dan bahkan dituduh macam-macam, dituding macam-macam. Kita ini Bapak Ibu, saudara, itulah konsekuensi dan akibat dari ketulusan hati kita mengemban perintah, suruhan, serta mandat dari Tuhan itu. Meski harus menghadapi berbagai-bagai pergumulan dalam melaksanakan mandat dan suruhan Tuhan itu, tetapi ingatlah Bapak Ibu, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Allah menyertai kita, dongata debata, dalam segala pergumulan, sebagaimana tema perayaan malam Natal 24 Desember 2023 ini. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, mari peka, tinggil, mendengar suara dan arahan Tuhan. Saudara, inilah ciri-ciri khas dari orang-orang yang berhati tulus itu. Nabonar maroha itu dalam masa ketua. Dan yang selalu disertai, didongani Tuhan Allah dia dalam hidupnya. Dia pasti peka, tinggil mendengar firman Allah. Sebagaimana ayat 20 sampai 23. Saudara, bagaimana orang yang peka, yang tinggil mendengar firman Tuhan itu? Kalau kita lihat dari Yusuf, meski Yusuf sudah memiliki satu konsep dan keputusan pribadi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi tentang kehamilan Maria, yakni harus menceraikan Maria diam-diam, tetapi dia atau hati Yusuf masih terbuka juga mendengar alternatif lain, yakni suruhan firman Tuhan lewat malaikat yang datang menemui dia. Dia mau menerima campur tangan Tuhan dalam persoalan hidupnya. Olo doi bana diatoi dewata. Olo doi bana diatoi dewata. Saudara, jadi orang yang berhati tulus, maneng nabonar marroha itu tidak mempertahankan sikapnya, prinsipnya, kebenaran dirinya sendiri yang belum pasti benar, belum pasti baik, dan marjugal niroha di hati kosana sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, kalau kita hanya bertahan dalam prinsip kita, keinginan-keinginan hati kita saja, maka ingatlah, disinilah kita sering sekali menjalankan keputusan-keputusan yang ternyata salah, menyimpang, dan akhirnya bisa mengorbankan baik kita, bahkan juga orang-orang benar yang belum tentu bersalah. Bisa terjadi, dan pada akhirnya di kemudian hari Bapak Ibu mengakibatkan penyesalan yang mendalam ini bagi kita. Makanya khotbah kita di perayaan malam Natal 24 Desember 2023 ini memberi peringatan yang sangat-sangat berharga, yang sangat-sangat penting sekali. Dengarkan suara Roh Kudus yang menuntun, yang membimbing, mengarahkan, bahkan menegur kita di saat-saat sedang mengambil keputusan penting. Dengarkan suara Tuhan, dengarkan suara dan nasihat juga teman-teman, saudara-saudara, bahkan suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu sendiri juga. Kalau mereka memberi nasihat, dengarkan. Kalau mereka memberi saran, dengarkan. Jangan sepelekan. Unang leas roham di saran, di advis, di usul ni bawahanmu di kantormu. Bahkan situam paditam di huriam. Unang leas roham tuaka poda nasida, tuntunan nasida. Karena dengan kehadiran mereka, Tuhan sedang menyuruh malaikatnya menemui kamu. Merekalah malaikat-malaikat yang menjadi suruhan Tuhan, suruhan Allah di zaman kita sekarang ini. Apa kata Allah atau malaikat pada Yusuf yang datang lewat mimpinya? Tuhan mengatakan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, maukah kita belajar dari Tuhan dalam segala pergumulan hidup yang kita hadapi? Maukah kita belajar dari firman Tuhan yang kita dengar, kita baca? Maukah kita belajar dari setiap khotbah-khotbah yang kita dengar, baik dari mimbar, dari khotbah pendeta Sintua, baik juga bahkan dari YouTube ini, yang mengingatkan kita di saat sedang memikirkan keputusan-keputusan yang akan kita buat? Maukah kita mengorbankan kepentingan diri kita, pribadi kita, mengorbankan keputusan hati kita yang sudah kita adakan demi suara dan arahan Tuhan?
Jika kita mau, jika kamu mau, kamu tidak akan pernah menyesali dirimu. Kamu atau kita akan terhindar dari keputusan-keputusan yang salah, yang mengorbankan diri kita, bahkan mengorbankan orang lain. Amin. Pengajaran ketiga, bertindak dan lakukanlah sesuai firman Tuhan. Saudara, apa tindakan Yusuf? Yang pasti, Yusuf tidak melakukan seperti konsepnya semula, yakni hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Oh, ini tidak dilakukan lagi, dicoret ini. Pada ayat 24, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Makanya saya teruskan pada ayat 24 dan 25 ini Bapak Ibu. Saudara, orang yang tulus hati akan benar marroha itu setelah mendengar suara Tuhan atau firman Tuhan itu. Dia akan berani mengubah sikapnya, keputusan hatinya. Berani menyesuaikan keinginannya dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Berani menanggung bahkan risiko korban akibat lebih mengutamakan suara Tuhan, lebih mengutamakan kehendak dan rencana Tuhan. Dan semua itu tidak gampang Bapak Ibu, tidak gampang, tidak mudah, tidak otomatis. Inilah pengorbanan, inilah perjuangan nih iman Haporsiaon itu. Setelah mendengar suara dan bimbingan Tuhan lewat khotbah, lewat firman, maka kita akan lebih mengutamakan kehendak Tuhan dari kehendak kita sendiri. Firman Tuhan itu harus kita tindak lanjuti Bapak Ibu. Firman Tuhan itu jangan hanya sekedar teori, hanya tinggal di kuping saja, di pengetahuan saja, di hafalan saja, tetapi harus dilaksanakan, harus nampak dalam realita hidup, ada actionnya seperti yang dilakukan oleh Yusuf ini. Amin Bapak Ibu, lakukan, tindak lanjuti sesuai dengan firman yang kamu tahu, yang kamu dengar. Pengajaran keempat, mari menjaga, memelihara kekudusan pernikahan. Saudara, pada ayat 25, meski tidak ikut tadi dalam nats khotbah, tetapi saya lanjutkan ke sana. Dikatakan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya. Saudara, inilah pelajaran bagi kita semua. Terutama bagi pasangan-pasangan yang masih dalam pertunangan atau dalam bahasa sekarang pacaran. Yakni yang sedang menunggu-nunggu tibanya saat pemberkatan pernikahan mereka. Nah, jaga kekudusan hubunganmu dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yakni jangan melakukan hubungan seksual mendahului izin, restu dari berkat daripada Tuhan sendiri. Praktek seperti itu termasuk persundalan dan sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Mangalakup itu Bapak Ibu, mangalakup. Dan anak yang dihasilkan lewat pangalakupan persundalan seperti itu tidak dibenarkan, tidak akan menjadi berkat, tidak akan menjadi kesayangan daripada Tuhan. Itu Bapak Ibu. Oleh karena itu sebagai orang tua, mari kita dengan ketat menitipkan pesan Tuhan ini dengan ketat sekali bagi anak-anak kita yang sedang pada masa pertunangan atau masa-masa berpacaran sekarang. Hati-hatilah mereka. Iblis senantiasa menggoda setiap orang yang sedang menunggu masa pernikahan untuk melakukan persundalan-persundalan seperti itu, hubungan-hubungan seks yang seperti itu. Jagalah kekudusan pertunanganmu, pertunangan anak-anak atau putra-putri kita dengan menguasai diri, dengan mengendalikan keinginan-keinginan hawa nafsu dagingnya kita. Jangan menajiskan kesucian pernikahan agar mereka menjadi seperti Yusuf dan Maria. Tuhan pasti akan menitipkan yang terbaik bagi kita para orang tua dan bagi mereka putra-putri kita yang sedang menunggu pernikahan mereka. Amin Bapak Ibu, percayalah Allah menyertai kita. Donga tamadebata dalam segala perjalanan hidup kita dan dalam hidup para putra-putri kita. Sebagaimana tema perayaan malam Natal 24 Desember 2023 ini. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di perayaan malam Natal 24 Desember 2023. Terambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23 ini. Agar semakin banyak orang yang percaya dan menghidupi seruan topik atau tema malam Natal 24 Desember 2023, Allah menyertai kita. Dongata madebata dalam
dalam segala hal, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat merayakan malam Natal 24 Desember 2023. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar saat ini. Dari hidup Yusuf dan Maria, kami bisa banyak belajar bagaimana menata hidup kami. Belajar mengoreksi hidup kami, memperbaiki maksud dan tujuan hidup kami, dan menyesuaikan rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, izinkan kami, mampukan kami Tuhan untuk mampu mengorbankan kepentingan diri kami, keinginan hawa nafsu kami, supaya kami senantiasa tetap kudus di hadapan Tuhan. Izinkan kami seperti Yusuf dan Maria yang memelihara hubungannya selama di dalam pertunangan dan pernikahan. Izinkan kami supaya kami bisa menghalau semua kuasa-kuasa keinginan-keinginan jahat yang menodai kehidupan dan kekudusan pernikahan kami. Biarlah kami Tuhan di perayaan malam Natal ini dan selanjutnya perayaan Natal berikutnya, Tuhan juga akan memberi kami damai sejahtera, sukacita, dan Tuhan lahir dalam diri kami. Kami menjadi palungan bagi Yesus sendiri. Berkati hamba-Mu dalam khotbah-khotbah berikutnya, agar supaya semuanya ini saya peruntukkan demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan dan Yesus Kristus. Saya berdoa. Amin.